Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mengumpulkan kita di tempat yang berkah dan sedang melakukan aktivitas ketaatan yang luar biasa, yaitu ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan salat subuh berjamaah ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Saya ingin menyampaikan pengantar sedikit sebelum melanjutkan ngaji kita tentang mencintai Nabi SAW. Kemarin itu hari Jumat, Kedutaan Besar Palestina di Indonesia merilis pernyataan pers yang memohon bantuan kepada umat Islam Indonesia, mobil khusus kepada khatib Jumat untuk mendoakan Palestina, kemudian meminta membacakan kunut nazilah dalam hari-hari ini khusus untuk sahabat saudara kita di mobil khusus di Gaza di Palestina, karena mereka sedang dalam keadaan yang sangat membutuhkan bantuan kita. Sepengetahuan saya sampai tadi malam itu sudah 2000 orang korban di Gaza di Palestina. Saya pernah mengalami mati listrik pada pesantren 2 hari. Itu luar biasa repot kehidupannya. Air yang biasanya tinggal kita buka kerannya karena sudah terhubung dengan listrik menjadi tidak bisa diakses. Jadi kedahangan cair. Kemudian hal-hal yang lainnya, komputer dan lain sebagainya yang dibutuhkan sehari-hari untuk banyak santri di sana yang belajar komputer tidak bisa diakses karena listrik. 2 hari, padahal 2 hari juga tidak full, tidak 2 hari 2 malam, sangat sulit kehidupan kami. Bapak bisa bayangkan 2 juta orang di Gaza itu listriknya dimatikan, airnya di stop, kemudian akses bantuan makanan juga di stop. Bahkan tadi malam saya nonton diumumkan itu oleh tentara-tentara Israel itu diberikan waktu 24 jam untuk keluar semua dari Gaza, mau diluluh-lantakan. Tidak bisa keluar karena pintu keluar satu-satunya selain 5 pintu keluar yang lain dijaga oleh Zionis Israel. Pintu keluar satu-satunya yang dijaga oleh Mesir nggak dibuka, nggak diperbolehkan dibuka. Dijebak dalam satu tempat dengan ketiadaan bantuan apapun dan seperti sedang menunggu kematian. Ini kalau kita tidak punya empati sedikit pun pada apa yang sedang terjadi pada mereka, ada masalahnya dengan iman kita. Saya nonton baca hal seperti itu karena nggak bisa apa-apa, bisa menangis. Aduh ya Allah, mencintai Palestina itu punya 2 alasan besar dalam kehidupan kita. Yang pertama karena mayoritas yang menderita di sana itu adalah saudara kita, orang-orang beriman yang syahadatnya sama dengan kita, sholatnya sama dengan kita, kemudian juga puasanya sama dengan kita. Mereka saudara seakidah. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tuh tidak masuk kategori beriman, kata Nabi, sehingga kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Tidak bisa kita mencintai mereka seperti diri kita sendiri. Minimal kita memiliki empati yang luar biasa. Jadi alasan pertama itu alasan tauhid, mencintai mereka, mendukung mereka dengan kemampuan yang kita bisa lakukan.
Bisa dukung dengan dana, dukung dengan dana. Bisa dukung dengan tenaga, berangkat, dukung mereka dengan tenaga. Kalaupun itu nggak bisa, doakan mereka. Kalau mendoakan mereka saja tidak mau, jangan-jangan nanti kita kesulitan di akhirat. Ditanya tentang keberpihakan kita pada saudara kita. Itu alasan pertama. Alasan kedua, jemaah subuh yang Allah muliakan, alasan konstitusi. Bukankah preambul Undang-Undang Dasar 45 itu menyebutkan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Konstitusi kita itu luar biasa. Keberpihakan kita kepada kemerdekaan, disebutkan kemerdekaan itu hak segala bangsa. Karena kita pernah menjadi negara terjajah demikian lama sampai kemudian kehilangan kepercayaan diri. Kita hancur-hancuran, kekayaan kita digerus habis, dibawa oleh para penjajah, hidup kita demikian sengsara, menderita dan lain sebagainya. Karena pernah merasakan itu dalam waktu relatif lama, maka konstitusi kita punya keberpihakan luar biasa kepada yang sedang menderita dijajah. Dan apapun alasannya, karena ada yang menyebutkan salah Hamas sendiri atau jauh nyerang, maka diserang diri. Betul kalau lihat dari parsial aktivitas, tapi kalau dilihat dari mulai tahun 48, kalau bapak-bapak mau membuka, sekarang kan mudah buka informasi sejarah itu, tinggal browsing saja, buka dan lain sebagainya. Dari tahun 48 itu memang jelas dijajah, diundang penjajah asing itu untuk datang bertempat tinggal, diusir penduduk asli itu, pemilik tanah itu untuk keluar sampai hari ini. Dulu ketika Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan tahun 1825, itu Pangeran Diponegoro dan para penyerangnya itu oleh rezim kolonial Belanda disebut sebagai gerakan terorisme. Dianggap terorisme karena mengganggu, mengusik ketenangan pemerintah kolonial Belanda di Hindia. Itu sangat besar dampaknya. Sampai hari ini kan dianggap perang termahal yang pernah dilakukan Belanda, kolonial Belanda di Hindia itu. Pada masa kolonialisme itu adalah perang melawan pemberontakan Pangeran Diponegoro. Disebut pemberontak, disebut teroris. Padahal mereka adalah pemilik lahan yang asli yang diusir. Sama seperti sekarang. Kawan-kawan Palestina oleh media barat disebutkan mengganggu ketenangan, kehidupan dan sebagainya. Jadi kita yang memiliki pemahaman lebih bagus tentang persoalan semestinya berpihak pada yang sedang dizalimi dan lain sebagainya. Ini bagian, sekali lagi bagian penting konstitusi kita, luar biasa. Saya termasuk yang bersyukur sejak awal pemerintah Indonesia sampai hari ini tidak pernah berpihak kepada pemerintah Zionis Israel. Kita masih berpihak luar biasa. Saya baca press release Kementerian Luar Negeri Indonesia dan sebagainya. Luar biasa. Kenapa? Karena negara-negara di sekitar Palestina, negara-negara Arab, sekarang hanya tinggal 2 barangkali yang tidak bekerja sama dengan Israel. Yang lainnya bekerja sama dengan Israel. Yang lainnya kemudian sudah mulai main mata untuk kemudian bekerja sama dengan Israel. Saya ingin mengakhiri penjelasan singkat ini dengan saya secara pribadi Bapak-bapak dengan mempelajari tafsir, dengan ngaji yang lebih mendalam sampai pada kesimpulan kita tidak boleh membenci Yahudi. Seperti juga kita tidak boleh membenci bangsa-bangsa lain di dunia, bangsa Cina, Jepang dan sebagainya. Karena sebagai entitas bangsa mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan sebagai sarana lita'aruf untuk bisa saling mengenal dan sebagainya. Bahkan mayoritas nabi dan rasul berasal dari orang-orang Yahudi. Ketika kita membenci Yahudi, kita sedang membenci sebagian besar para nabi dan rasul. Tapi membenci Zionisme sepertinya itu adalah bagian yang menjadi kewajiban kita. Karena Zionisme tidak cuma dibenci oleh orang-orang yang non-Yahudi, tapi oleh mayoritas orang-orang Yahudi, seperti yang saya pahami. Jadi yang memang masalah kemanusiaan besar ini adalah Zionisme.
Yang Zionisme itu hebatnya didukung oleh Barat secara keseluruhan sampai hari ini. Mudah-mudahan doa-doa kita, keberpihakan kita, walaupun tidak langsung terlibat dalam perjuangan mereka, tapi mudah-mudahan Allah jadikan semangat bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Kita teruskan ngaji kita mencintai Nabi SAW di bagian kedua ini. Saya ingin kembali mempertanyakan, apa betul kita tuh mencintai Nabi SAW? Karena perintah Al-Quran sudah sangat banyak, perintah Al-Quran itu untuk mencintai Nabi. Salah satu yang kemarin kita kaji ini adalah ayat dalam surat Ali Imran di mana Allah memerintahkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan oleh engkau Muhammad kepada kita semua, jika kalian mencintai Allah, maka kalian harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Nabi, Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini adalah satu di antara sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang memberikan rujukan bahwa mencintai Nabi itu bukan pilihan bebas, tapi keniscayaan yang harus kita lakukan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin masuk pada hal yang menurut saya penting untuk disampaikan. Jamaah subuh yang Allah muliakan, Nabi SAW itu adalah sosok manusia istimewa. Tapi beliau manusia. Karena itu dalam kitab-kitab manaqib, kitab-kitab syair pujian pada Nabi sering ada ungkapan syair, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Muhammad itu basyarun, manusia biasa. Bisa marah, bisa kecewa, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa sakit, bisa lelah dan sebagainya. Wa laisa kal basyari, tapi dia bukan manusia biasa. Karena Allah memberikan wahyu. Karena beliau hadir di tengah-tengah umatnya, maka umatnya itu kemudian menjadi terukur apakah mencintai Nabi atau tidak. Saya hanya ingin menyampaikan saja pada Allah sekalian, kalau benar kita mencintai Nabi, apakah kita tahu berapa misalkan putra-putri Nabi? Kadang-kadang ketika saya berikan pertanyaan begitu, nggak ada yang bisa jawab. Padahal ketika ditanya misalkan yang pertanyaannya, Bapak-bapak tahu berapa putranya Pak Jokowi? Semua bisa jawab. Putranya Pak Jokowi ini cucunya bisa jawab. Padahal insya Allah tuh nggak akan ditanya di alam kubur tuh, nggak akan ditanya di akhirat. Tapi kecintaan pada Nabi insya Allah dipertanyakan di alam kubur, di akhirat akan ditanyakan. Karena itu ini jadi informasi dari hazanah kita. Muhammad SAW itu menurut mayoritas ulama memiliki 6 putra-putri dari pernikahannya dengan Khadijah bintu Khuwailid, dan memiliki 1 putra dari Maryah Al-Qibtiyah. Dan saya membaca tulisannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU ini, mengutip Ibnu Hazm, seorang penulis tarikh Nabi SAW. Anak pertama beliau sebelum beliau menjadi Rasul namanya Al-Qasim bin Muhammad. Karena itu beliau sering disebut dengan Abul Qasim. Ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim. Tidak panjang usianya, tapi sempat diberi nama, sempat kemudian terkenal di semua kalangan. Saat itu beliau belum menjadi nabi. Karena itu sumringah semua saudaranya. Ternyata Muhammad punya anak laki-laki namanya Qasim. Tapi beberapa hari kemudian meninggal dunia. Yang kedua, kemudian anaknya adalah seorang perempuan namanya Zainab bintu Muhammad. Ini putri pertama Nabi SAW bersama Khadijah.
Menikah kemudian Zainab ini juga sebelum jadi nabi, menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi, yang dari pernikahannya beliau punya putra dan putri. Putranya bernama Ali, kemudian putrinya bernama Umamah. Yang ketika Fatimah bintu Khuwailid meninggal dunia, putri bungsu Nabi, Umamah ini dinikah oleh Ali bin Abi Thalib. Sepengetahuan saya mereka tidak memiliki putra dari Ali bin Abi Thalib dengan Umamah ini. Meninggal juga pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi di Madinah di tahun ke-8 sepengetahuan saya setelah peristiwa Fathu Makkah. Kemudian yang ketiga, Nabi punya anak perempuan namanya Ruqayyah yang menikah dengan Utsman bin Affan. Dan memiliki putra, punya cucu dari sini. Nabi Muhammad SAW itu cucunya bernama Abdullah, meninggal saat usia 4 tahun. Dan kemudian Ruqayyah juga meninggal dunia saat berlangsungnya perang Badar. Karena itu Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, karena ketika perang Badar itu beliau sedang merawat istrinya, yaitu putri Nabi yang sedang sakit keras sampai dengan meninggal dunia. Kemudian Nabi juga memiliki anak keempat, Ummu Kulthum. Ini juga menikah nanti dengan Utsman bin Affan setelah dia kemudian berpisah dengan putranya Abu Lahab. Jadi berarti apa ya? Sepupuannya. Abu Lahab itu kan pamannya Nabi. Berarti ini paman keponakan itulah sebagainya. Menikah dengan putranya Abu Lahab. Tapi kayaknya tidak lama, karena setelah itu kemudian mereka berpisah. Dan setelah Utsman bin Affan ditinggalkan istrinya, dia kemudian menikahi Ruqayyah. Karena itu julukan Utsman bin Affan disebut dengan Dzu Nurain, pemilik dua cahaya. Yang dimaksud dua cahaya itu adalah cahaya kenabian dari dua putri Nabi SAW. Kemudian yang keempat, putri yang keempat sangat terkenal, anak kelimanya adalah Fatimah Az-Zahra. Sangat terkenal. Secara fisik Nabi berkali-kali menyebutkan sangat mirip dengan Khadijah. Ini paling mirip Khadijah, putri bungsu Nabi, Fatimah Az-Zahra. Paling cerdas dan paling panjang usianya dibandingkan saudara-saudaranya, karena yang lain itu meninggal ketika Nabi masih hidup, sementara Fatimah meninggal setelah Nabi tiada. Saya bahkan membaca beberapa literatur khusus tentang Fatimah. Fatimah itu 6 bulan setelah Nabi wafat kemudian meninggal dunia. Setiap hari berziarah ke makam Nabi SAW, menangis di makam Nabi, menciumi nisannya Nabi. Saya menyampaikan itu kalau di sini mungkin biasa, terutama di kalangan sebagian kawan-kawan yang memahami bahwa perempuan itu tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh menangis di kuburan, apalagi mencium nisan. Literatur tentang Fatimah tiap hari ziarah kubur. Fatimah menangis, hampir setiap ziarah Fatimah menciumi pusara dan nisan Nabi SAW. Tanah makam Nabi SAW itu, bapak-bapak yang Allah muliakan, wangi, harum. Karena itu Fatimah sering ketika ziarah itu bersenandung, tidak akan ada lagi aroma harum seperti tubuhmu. Nabi itu badannya harum, tidak pakai parfum. Sehingga kalau beliau qailullah itu tiduran siang menjelang duhur di kebun dekat dengan Masjid Nabawi, beliau itu kan bantalnya dengan tangan kanan begini. Dari sudut sikutnya itu menetes keringatnya. Itu ditampung oleh sebagian sahabat. Dan ketika beliau bangun, kenapa dilakukan ini? Akan saya jadikan parfum ya Rasul. Dijadikan parfum, wangi badannya, sehingga tanah makamnya itu wangi. Karena itulah kemudian jadi saya pahami alasan kenapa makam Nabi itu dipasangi pintu besi, diberi dinding dari besi, dijaga, karena pernah mungkin ribuan orang yang dengan sengaja ziarah dan mengambil tanah makam Nabi. Tanah makam Nabi itu wangi. Bahkan pernah ada 2 upaya serius dilakukan oleh orang Nasrani
untuk mencuri jasad Nabi, karena jasad Nabi itu kan tidak hancur dimakan oleh bakteri, oleh pengurai dan sebagainya. Jadi Fatimah itu sangat senang itu untuk ziarah ke makam ayahnya, terutama karena dekat sekali kan di depan rumahnya dan lain sebagainya. Itu juga jadi rujukan cara fikih bagi sebagian ulama memperbolehkan makam itu dekat dengan tempat tinggal kalau memang memungkinkan gitu ya, tidak mengganggu, tidak madarat dan lain sebagainya. Fatimah itu sangat besar sekali pengaruhnya. Sampai kalau bapak-bapak misalkan mendengar perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi pertama di dunia, apalagi di dunia Islam, itu Al-Azhar, disematkan itu nama itu kepada Fatimah Az-Zahra. Karena dulu yang membangun itu pemerintahan Mesir pada saat itu, yang membangun Al-Azhar itu dinastinya dinasti Fatimiyah, dinasti Syiah Fatimiyah. Sampai hari ini luar biasa pengaruh Fatimah itu, Fatimah Az-Zahra. Kemudian yang terakhir, putranya Nabi ini namanya Abdullah. Masih dari Khadijah. Abdullah sangat kecil sudah meninggal dunia, karena ketika Khadijah melahirkannya, Khadijah sudah sangat tua dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, Nabi memiliki putra namanya Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal dunia, jemaah subuh yang Allah muliakan, orang-orang musyrikin itu gembira luar biasa. Sampai kemudian mereka berteriak, Muhammad al-Abtar, Muhammad yang putus keturunannya. Teriak mereka, senang sekali mereka ketika Muhammad SAW yang punya pengaruh sangat besar, ternyata anaknya yang terakhir meninggal dunia setelah istrinya Khadijah meninggal dunia. Dijuluki Al-Abtar. Turunlah kemudian surat yang kemudian sangat favorit di kita, surat Al-Kautsar, yang ujungnya kemudian menyebutkan inna syani'aka huwal abtar. Dia yang membenci engkau Muhammad al-abtar, yang terputus, bukan putus keturunannya, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi khas orang Arab itu, jalur keturunannya itu patrilineal dari garis bapak, kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai hari ini keturunan Nabi itu bukan dari garis bapak, tapi dari garis Fatimah, dari garis perempuan dan lain sebagainya. Ini tambahan informasi yang penting saya sampaikan pada jemaah sekalian, untuk sekali lagi ya, kita mengukur kecintaan kita pada Nabi SAW. Karena kalau cinta itu samalah seperti kepada anak kita, kepada pasangan, pada orang tua. Kita mengenal dengan baik tabiatnya, karakternya. Bahkan tidak diminta pun kalau ada sesuatu yang menarik seperti sepatu, sandal, kaos, kita ingat misalkan sama anak, kita ingat sama cucu dan sebagainya. Di kota ini menjadi penting, saya pikir, menyampaikan informasi seperti ini. Kenapa? Karena beragama kita itu, jemaah subuh yang Allah muliakan, makin hari makin rasional. Dan kalau makin rasional itu, teorinya ya, bahwa apa? Kalau beragama makin rasional itu biasanya sisi emosionalnya makin hilang. Dan salah satu rasionalitas kita beragama itu dengan menghilangkan hal-hal yang emosional, seperti peringatan kelahiran Nabi. Itu kan disampaikan banyak orang tuh bidah, nggak usah diperingati. Kita dipaksa untuk meninggalkan sisi emosional kecintaan pada Nabi dengan tidak usah memperingati yang demikian-demikian. Di kota besar itu kecuali Jakarta barangkali, hampir di banyak tempat itu tidak ada yang demikian, kecuali di pelosok, di kampung-kampung dan sebagainya. Dampaknya kemudian, sekali lagi, beragama kita itu jadi makin rasional, sisi emosionalnya udah tumbuh. Saya bersyukur sekarang tinggal di kampung, sampai kemarin itu hampir tiap minggu ada perayaan Maulid Nabi. Dan di perayaan Maulid Nabi diulang dibacakan sejarah Nabi, budakna sabaraha, lahirna iraha, sehingga Anda sembarang aja naknya, termasuk yang mungkin orang gak kelihatan tukang ngaji pun, kalau ditanya tentang Nabi,
Minimal dia bisa menjelaskan relatif lebih bagus ketimbang sebagian kita yang beragama di kota. Kenapa? Karena intens sekali peringatan Maulid itu berdampak pada sosialisasi memahami tentang Nabi SAW. Sampai tahu mereka lahirnya hari apa, meninggalnya hari apa, dan sebagainya. Kenapa Maulid itu? Karena Maulid itu jadi sarana orang ngumpul, karena ada makan bersama di sana, ada juga acara-acara pendukungnya dan lain sebagainya, sehingga orang berbondong-bondong datang. Walaupun belum tentu mereka misalkan mau ke masjid, mereka mau melaksanakan salat dan lain sebagainya, tapi untuk Maulid luar biasa, memupuk kecintaan pada Nabi. Dan Nabi SAW kemarin di ngaji kita sebelumnya saya sampaikan, Nabi itu memiliki kewenangan luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu diberikan kewenangan memberikan syafaat. Disebutnya syafaatul uzma, pertolongan yang sangat utama. Apa syafaatul uzma itu? Bisa menolong umatnya yang akan masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Itu yang luar biasanya. Dan ketika Nabi ditanya tentang syafaatul uzma, kata Nabi, aku siapkan syafaati li ahlil kabair min ummati, untuk umatku yang melakukan kemaksiatan besar yang kemungkinan terjerembab ke neraka. Dan nanti penjelasan beberapa literatur menyebutkan kenapa Nabi menolong umatnya yang maksiat, karena mereka mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kemudian tadi ada hal yang berbeda di kampung-kampung. Kenapa Maulid itu misalkan semarak dan sebagainya? Karena dianggap sedang menunjukkan kecintaan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya merasa penting harus menyampaikan pada kita semua. Bapak yang Allah muliakan, saya janjikan kemarin, mangga yang mau menyampaikan pertanyaan. Pak Handoyo, mangga silakan. Apa yang mau ditanyakan? Monggo. Lupa. Ya sudah, kalau lupa ya nggak apa-apa. Kemarin saya siapkan, tenang ya, insya Allah. Kalau gitu saya lanjutkan ya, Bapak, biar dapat insight lebih. Kalau ada pertanyaan, misalkan, Ustadz, saya mimpi ketemu dengan Nabi, mungkinkah mimpi ketemu dengan Nabi? Saya kutipkan hadis Nabi SAW. Mimpi bertemu Nabi itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi, dialami oleh seseorang, seperti dijelaskan dalam hadis yang sahih. Saya bacakan hadisnya. Kata Nabi SAW, wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bapak-bapak yang Allah muliakan, Nabi SAW menyampaikan, ini hadis-hadis sahih semua yang saya sampaikan di sini. Siapa yang bertemu aku, melihat aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia telah melihat aku dengan benar. Karena kata Nabi, setan tidak bisa menyerupai aku. Tapi Nabi kemudian menyebutkan dalam hadis ini, siapa yang ngaku-ngaku bermimpi ketemu aku, tapi dia ngaku-ngaku bohong, kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia harus siap-siap untuk mendapatkan tempat tinggal di neraka. Kenapa ada ungkapan seperti ini? Karena mimpi bertemu Nabi itu sangat istimewa. Saya puluhan tahun Bapak-bapak berikhtiar untuk bisa mimpi bertemu Nabi, belum juga diberikan kesempatan. Saya pernah mendengar langsung dari Agim tahun 95 mungkin, ketika ngaji di sana, ikut di sana 94 atau 95. Salah satu yang beliau dapatkan itu adalah 2 kali bermimpi dengan Nabi dalam keadaan beliau sakit. Saya juga punya guru di atas, di apa namanya itu, dekat Sadang Serang, pesantren Miftahul Khair, Kiai Jalaluddin As-Suyuti. Beliau salah satu yang kata beliau menjadi inspirasi, jadi semangat ngaji dan sebagainya, karena beliau juga pernah bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Jadi kalau ada di antara kita yang juga mimpi bertemu Nabi, sangat mungkin menurut hadisnya.
Kemudian kalau pertanyaan dilanjutkan, apa sih amalan yang harus dilakukan supaya mimpi bertemu Nabi? Secara qat'i tidak ada. Nabi bisa menemui siapapun yang ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan dalam mimpi. Walaupun sebagian ulama menyebutkan ada amalan-amalan khusus seperti yang saya lakukan, tidur dalam keadaan berwudu misalkan, kemudian tidur dalam keadaan zikir terus-menerus sampai terlelap. Tapi ternyata ya saat tadi disebutkan puluhan tahun saya lakukan, alhamdulillah belum berkesempatan. Boleh jadi mungkin bapak-bapak bisa mengalami ini. Tetapi kalau ada yang ngaku-ngaku, sekali lagi mimpi bertemu Nabi, para ulama menyebutkan diuji dia, tes dia. Salah satu ujiannya adalah tanya bagaimana sosok Nabi itu. Dulu ada seorang tabi'in yang mengaku bertemu Nabi dalam mimpi. Nabi sudah tiada, sudah lebih dari mungkin sudah 50 tahunan Nabi tiada. Dia mengaku. Saat itu masih ada sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi nanya, kata sahabat Nabi, seperti siapa Nabi itu? Kalau sekarang mudah literaturnya mudah dicek oleh kita. Sahabat si tabi'in itu pernah menyebutkan seperti Sayyidina Hasan, cucunya Nabi. Dan benar, Nabi memang mirip sekali dengan cucunya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sehingga benar. Karena itu kalau ada yang ngaku-ngaku itu karena dianggap prestise, dianggap keren, mungkin ada orang yang ngaku-ngaku bermimpi bertemu Nabi, boleh dites dan lain sebagainya. Dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan man ra'ani faqad ra'al haq. Kalau bertemu aku, melihatku dalam mimpi itu, maka dia pasti benar-benar melihat aku. Tidak mungkin salah. Jadi kalau bapak didatangi Nabi dalam mimpi, itu pasti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin salah. Kalau bapak nanya ke saya, tapi bagaimana kita kok jadi tahu? Pasti bakal tahu. Karena beliau manusia istimewa yang Allah takdirkan siapapun bertemu dengan beliau akan diberikan keyakinan bahwa itu adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan luar biasa. Ada hal luar biasa yang ditanyakan ke saya kemarin. Apa mungkin ada orang non-Islam, bukan Muslim, mimpi bertemu Nabi? Ternyata mungkin. Karena tidak ada dalil yang menyatakan tidak mungkin Nabi bertemu dengan orang selain orang Muslim. Dulu ada beberapa orang bertemu dengan Nabi dan menginspirasinya untuk kemudian masuk Islam. Karena dia didatangi oleh Nabi dan sebagainya. Sebagian riwayat menyebutkan biasanya dalam mimpi itu Nabi tersenyum. Kadang-kadang nggak ngomong, nggak apa-apa, cuma senyum saja dan sebagainya. Sebagian riwayat menyebutkan Nabi juga bisa bercakap dan sebagainya. Ada riwayat lain yang menyebutkan kenapa istimewa Nabi, karena itu bermimpi saja menjadi nikmat luar biasa. Kata Nabi SAW, aku ini adalah penghulu semua manusia di hari kiamat. Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa awalu, aku juga adalah orang pertama yang akan dibangkitkan dari kubur dan orang pertama yang diberikan kewenangan memberikan syafaat. Saya memvisualisasikannya seperti ini, miliaran orang nanti menunggu untuk bisa masuk ke dalam surga. Dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Tapi karena mereka yakin misalkan masuk surga bersama para nabinya, tapi mereka menunggu sampai kemudian pintu surga dibuka karena diketuk oleh Muhammad SAW. Itu penjelasan dalam kitab-kitab hadis. Anda bisa bayangkan miliaran manusia. Walaupun mereka orang-orang beriman sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak akan dibuka pintu surga kecuali diketuk oleh Muhammad SAW. Saking istimewanya beliau. Karena itu umat Muhammad punya keistimewaan, umat pertama yang akan masuk surga. Saya ditanya oleh orang, atau karunyanya umat Nabi Adam, Allah ribuan tahun nungguan, sudah meninggalnya kan ribuan tahun. Ternyata nanti di akhirat juga ribuan tahun nungguan karena umat Nabi Muhammad dulu. Penjelasannya tidak begitu Pak, tidak serasional itu. Karena di akhirat nanti ukuran menunggu itu bukan ukuran waktu, tidak ada lagi satuan waktu. Ukurannya adalah amal. Karena itu orang yang di akhirat nanti ketika dibangkitkan, kata Al-Quran, ketika mereka ditanya berapa lama engkau ada di alam kubur, ya mungkin setengah hari atau 1 hari. Bagi orang-orang yang saleh terasa demikian singkat. Tapi bagi orang-orang yang maksiat terasa demikian lama.
seperti selamanya. Karena itu ayat Quran tentang alam akhirat itu hampir selalu menggunakan khalidina fiha, selamanya. Karena seolah-olah tiada pernah berakhir. Saya menggunakan kata seolah-olah karena penjelasan dalam beberapa kitab tafsir yang saya baca, selamanya dalam makna itu tidak mungkin selamanya seperti Allah yang abadi, seperti Allah yang kekal dan lain sebagainya. Yang terakhir, jemaah sekalian yang Allah muliakan, mungkinkah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga? Tiba-tiba seperti ini, kok kayak Nabi misalkan sebagainya. Mayoritas ulama menyatakan nggak mungkin. Sebagian ulama menyatakan mungkin. Kenapa mungkin? Karena ada rujukan yang bisa kemudian dijadikan pegangan. Dalam salah satu hadis ini juga sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW bersabda, hadis ini Imam Bukhari, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqظah wala yatamatsalu syaitan bi. Kata Nabi SAW, siapapun yang bertemu aku dalam mimpi, dia akan melihat aku juga dalam keadaan terjaga, dan setan tidak mampu menyerupai aku. Tulisan yang hitam itu di bawahnya itu adalah komentar Imam Bukhari kepada hadis itu. Kata Imam Bukhari, qala Abu Abdullah, beliau menyebut dirinya dengan Abu Abdullah. Qala Ibnu Sirin ulama tabi'in yang meriwayatkan banyak sekali hadis Nabi yang dikutip oleh Imam Bukhari. Qala Ibnu Sirin idza ra'ahu fi surati, jika mereka melihat Nabi yang bermimpi itu dalam keadaan jelas dan sebagainya. Hadis ini kemudian jadi rujukan sebagian ulama bahwa sangat mungkin melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Para ulama yang lain, mayoritas ulama kemudian memberikan penjelasan. Yang pertama, yang melihat Nabi dalam mimpi itu, melihat Nabi dalam keadaan terjaga itu para sahabat. Sebagian sahabat itu memimpikan Nabi dan kemudian mereka bertemu dengan Nabi, atau sebaliknya, sebelumnya bertemu dengan Nabi kemudian memimpikan Nabi. Penjelasan yang kedua adalah orang bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, dalam tidurnya, dan nanti Allah berikan anugerah dia bertemu dengan Nabi di akhirat, sehingga akrab karena pernah bertemu dalam mimpinya. Oh, itu tuh Rasulullah teh anu bercahaya dan lain sebagainya. Penjelasan yang ketiga nih yang saya sebutkan tadi, sebagian ulama menyebutkan apa sulitnya bagi Allah untuk kemudian memberikan kesempatan orang bertemu dengan Nabi dalam mimpi dan kemudian dia juga bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Kapan? Wallahu a'lam. Dan ini terutama dianut oleh mayoritas ulama tasawuf, sehingga banyak hal-hal yang kadang-kadang mungkin bagi yang tidak akan mengenal ilmu tasawuf dianggap berlebihan. Nabi hadir loh dalam acara kita dan sebagainya. Itu kita tidak sering sekali kita menganggap hal seperti itu berlebihan. Penjelasannya seperti itu. Ya mas sekalian yang Allah muliakan, ini materi yang saya sampaikan tentang kecintaan pada Nabi. Mudah-mudahan kita makin mengenal beliau. Karena ada ungkapan ini dalam peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Gak mungkin kita kenal Nabi. Sedikit Pak Ustaz, itu mengenai ciri-ciri itu ya, bertemu Nabi itu atributnya itu harus pakaian yang biasa digunakan Nabi. Jadi kalau misalnya ada pengakuan misalnya ketemu Nabi tapi tidak menggunakan atribut sebagaimana yang dipakai Nabi, dan ya, seperti ini penjelasan. Wallahu a'lam, tidak tahu saya. Karena hadisnya dengan jelas menyebutkan mungkin bertemu dengan Nabi. Hanya kalau ada yang ngaku-ngaku, para ulama kemudian membuat rujukan, dites aja tentang Nabi. Dulu juga dites. Seperti siapa coba Nabi? Seperti Sayyidina Hasan, berarti betul. Sekarang tuh bapak-bapak bisa browsing di Google ciri fisik Nabi itu. Ciri fisik Nabi itu bisa di browsing. Rambutnya, matanya, dadanya. Bahkan ada salah seorang sahabat, ini biar jadi kerinduan kita. Di penghujung akhir hayatnya dalam keadaan sehat, Nabi mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi bilang begini, kalau ada yang pernah mendapatkan perilaku buruk dariku, zalim
dariku, ayo sekarang mumpung aku sehat boleh nuntut balas. Sahabat itu tunduk semua. Di dekat Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tunduk semua. Yang lain juga ngikutin tunduk, nggak berani memandang wajahnya, apalagi nuntut balas. Tiba-tiba ada seorang sahabat tidak terkenal, namanya Ukasha. Kemudian beliau mengacungkan tangannya, ya Rasul, aku pernah loh dizalimi olehmu. Itu Umar katanya sudah langsung otomatis megang pedangnya. Jelema pika sebelen, pada Nabi loh mau nuntut balas. Kata Nabi, Ukasha, engkau pernah ngalamin itu? Iya, aku pernah kena pukul cambukmu dan sangat menyakitkan. Sekarang Ukasha balas aku. Nabi memberikan cambuk kepada Ukasha yang biasa beliau pakai ketika naik unta, naik kuda untuk mencambuk itu agak lebih cepat. Ini Ukasha. Itu Umar sudah maju akan mengambil kepalanya Ukasha, oleh Abu Bakar ditahan. Mun ku bahasa orang ku aing sia ditenggel. Gitulah mungkin. Nabi kemudian ini Ukasha. Luar biasanya Ukasha kemudian menyebutkan begini, ya Rasul, maaf dulu ketika aku dicambuk olehmu, aku dalam keadaan tidak memakai baju, bertelanjang dada. Lakukan seperti yang engkau alami Ukasha. Nabi membuka bajunya, didekatkan pada Ukasha, diberikan punggungnya. Silakan pukul aku Ukasha seperti engkau pernah dizalimi. Mayoritas sahabat itu nangis. Betapa bencinya mereka sama Ukasha. Ini sahabat yang murtad barangkali akan mukulin Nabi, coba dalam keadaan seperti itu. Ini Ukasha. Dan hebatnya Ukasha mengambil cambuk itu. Dia ambil cambuk itu dari belakang, dia ke belakang tubuh Nabi, dipeluknya Nabi dari belakang, diciumi kulit Nabi dari belakang itu. Karena percis di tengkuk Nabi ini ada katufah dalam kitab itu, seperti apel. Ada semacam tumor begini, kayak apel itu ciri kenabian yang jarang dilihat oleh siapapun kecuali ketika Nabi membuka bajunya. Diciumi oleh Ukasha dan Ukasha kemudian menyampaikan kalimat, engkau pernah menyampaikan, siapapun yang pernah bersentuhan kulit denganmu, api neraka tidak akan berani membakarnya. Aku membebaskan tuntutanku padamu ya Rasul, aku diizinkan menciumi tubuhmu dan bersentuhan kulit denganmu. Nabi memeluk Ukasha. Semua sahabat yang tadinya marah, nyeri hati, betapa luar biasanya Ukasha ngeprank mereka semua. Luar biasa Pak. Saya baca kisah itu nangis Pak. Ya Allah, memeluk Nabi itu menjadi jaminan tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Gak berani api neraka menyentuh kulit Nabi, termasuk kulit orang yang pernah dipeluk, diusap oleh Nabi. Karena itu semua istri Nabi gak mungkin ada yang masuk neraka. Semua cucu Nabi gak mungkin ada yang masuk neraka. Semua anak-anaknya gak mungkin, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita gak mungkin berpelukan dengan Nabi, minimal dijaga kecintaan kita pada Nabi SAW. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.